Pemirsa, selamat sore, apa kabar? Hari ini hari Senin 27 Mei tahun 2024. Semoga sehat-sehat ya. Dan sekedar info, kayaknya untuk Chatterbox edisi malam ini hari Senin 27 Mei 2024 sepertinya bakal tidak tayang dulu ya, karena saya lupa ternyata jam 8 malam ini ada webinar tentang wellness, tentang kesehatan. Jadi mohon maaf teman-teman, untuk malam ini Chatterbox-nya digantikan sama yang pre-recorded aja deh. Sore ini saya tuh sebenarnya pengen ngebahas apa yang tadi saya attend ya pagi tadi di DPR. Sikap saya soal wacana revisi Undang-Undang Penyiaran, dimana di situ memuat beberapa pasal yang berpotensi itu membungkam press freedom atau kebebasan pers. Sejatinya begini teman-teman, demokrasi tanpa kebebasan itu mati. Demokrasi without freedom is dead. Ya. Press freedom itu atau kebebasan pers itu adalah salah satu dari, harusnya bukan pilar ya, tapi dasar demokrasi yang harus kita jaga dan kita rawat, saudara. Di samping civil liberties, kebebasan sipil, dan political rights, hak-hak politik. Ya. Itu adalah pondasi-pondasi utama dari bekerjanya dan berfungsinya suatu demokrasi. Nah, pagi tadi kan saya ikut, walaupun hanya sebentar ya, ikut demo menolak revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran. Ini kan berpotensi membungkam kebebasan pers karena ada larangan ihwal investigatif journalism atau jurnalisme investigasi. Ya, ini berarti bau-bau Orba balik lagi dalam pandangan liar saya gitu kan. Iya. Nah, ini bahaya teman-teman kalau tidak dilawan, karena pertama sangat amat bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, sangat bertentangan dengan spirit reformasi itu sendiri. Makanya waktu milad 26 tahun reformasi yang lalu, tanggal 21 Mei 2024, saya katakan reformasi itu telah menjadi reformati, karena reformasi telah mati, dimatikan oleh Jokowi yang membelot ke cendana gitu. Nah, oleh karena itu rasa-rasanya perlu deh kita menyatukan sikap bersama gitu loh, bahwa RUU Penyiaran itu tidak usah dilakukan. Tadi saya mendengar sendiri pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika, yaitu Pak Farhan, anggota DPR Komisi 1 dari Partai Nasdem, Dapil Jawa Barat berapa gitu saya lupa karena dapilnya banyak. Beliau tadi mengatakan tidak semua anggota Komisi 1 yang terlibat dalam pembahasan RUU Penyiaran itu semua setuju. Maksudnya tuh suaranya tuh tidak bulat teman-teman, alias tidak semuanya setuju, tidak semuanya sepakat. Nah, ketika dibawa ke Baleh ya, Badan Legislasi, itu pun juga tidak semua anggota Komisi 1 DPR itu juga sepakat. Nah, ini kan
tadi Pak Farhan bilang bahwa Pak Farhan yang dulunya ini ya kita kenal artis, presenter TV, MC, penyiar radio ya. Dulu tuh beliau terkenal bawain acara pesta di Indosiar ya. Lalu ke arah politik ya, usianya udah tua. Nah, tadi Pak Farhan mengatakan ya, proses ini sekarang sudah ada di badan legislasi, di balik DPR. Apakah akan dilanjutkan pembahasan RU penyiaran ini atau di stop? Kalau saya jujur pribadi menyatakan lebih baik pembahasan RUU penyiaran ini di stop. Karena berpotensi merusak iklim demokrasi dan menggagalkan proses demokratisasi yang ada di Indonesia. Jadi lebih baik kita batalkan aja itu revisi undang-undang penyiaran itu. Dan kalaupun ada bab-bab yang seperti itu kan bisa dibawa ke undang-undang pers. Masalah jurnalisme itu kan sebenarnya ada di undang-undang pers. Masalah produk jurnalisme itu adanya di undang-undang pers. Nah, kalau untuk ethics apa segala macam, code of conduct apa segala macam, itu kan bisa dilakukan melalui pers, dewan pers gitu, yang berhak untuk menjalankan fungsi pengawasan berlaku tidaknya code of conduct of journalism yang ada di berbagai media yang ada di Indonesia. Jadi tidak usah harus dibawa ke RUU penyiaran kalau undang-undang yang sebenarnya saja sudah ada di Dewan Pers, yaitu undang-undang pers. Jadi saya peringatkan aja, press freedom itu atau kebebasan pers itu adalah salah satu dari sekian banyak pondasi bekerjanya sebuah demokrasi. Bukan pilar, tapi pondasi. Pondasi dari demokrasi itu adalah salah satunya kebebasan pers. Selain kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan bersuara, kebebasan sipil, intinya civil liberties, political rights, ya, hak-hak politik, dan juga penghormatan dan perlindungan terhadap yang namanya hak asasi manusia dijunjung tinggi. Jadi supremasi HAM itu dijunjung tinggi. Itu pondasi utama dari suatu demokrasi bekerja. Itu jadi jangan dibuat aneh-aneh lagi lah. Kalau sudah begini keadaannya ya sudah gitu loh. Jangan apa-apakan lagi. Tinggal bagaimana kalau misalkan produk jurnalisme itu dianggap menyimpang dari code of conduct yang diberlakukan, ya tinggal perkuat saja peran dari Dewan Pers. Peran Dewan Pers diperkuat, bisa tuh menyatakan produk jurnalisme ini berkualitas atau tidak, beretika atau tidak, sesuai atau tidak dengan code of conduct-nya atau kode etiknya. Itu kode etik jurnalisme gitu. Jadi jangan sekali lagi jangan mengada-ngada gitu. Menurut saya RUU revisi undang-undang penyiaran yang mengarah ke sana itu mengada-ngada menurut saya. Bilang aja kalau memang tidak suka dengan pers, ya jangan dibungkam mereka. Kalau
apa fungsi-fungsi atau pondasi-pondasi demokrasi itu dipreteli satu-satu, mati demokrasi kita ini. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi ya mohon maaf sekali lagi, Chatterbox malam ini sejatinya pengen ngebahas itu, tapi terpaksa tidak tayang, digantikan dengan yang ini karena nanti malam ada webinar tentang wellness atau kesehatan dari jam 8 malam sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Gitu. Jadi mohon maaf banget atas ketidaknyamanannya, tapi sekali lagi mari kita sama-sama lawan segala bentuk pembungkaman, lawan segala bentuk intimidasi, dan lawan segala bentuk pemretelan terhadap pondasi-pondasi dari demokrasi. Termasuk kita lawan upaya pembungkaman terhadap pers. Sekian teman-teman untuk ya boleh dibilang Chatterbox mini pada sore ini. Ketemu lagi kita besok di Chatterbox seperti biasa tiap habis Isya. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Kita jumpa lagi nanti ya.